Kita ke informasi lain, pemirsa, fenomena sound horeg terus menjadi polemik di tengah masyarakat. Pondok Pesantren Besuk, Jawa Timur menyatakan penggunaan sound horeg haram hukumnya. Sementara MUI Jatim yang mendukung fatwa tersebut masih mengkaji melalui Komisi Fatwa. Sedangkan Wagub Jatim Emil Dardak berjanji akan memberikan solusi terkait fenomena sound horeg. Sehingga disebut dengan sound horeg, bukan sound system. Kalau begitu maka hukumnya lepas dari tafsir ini sudah. Dimanapun tempatnya dilaksanakan, mengganggu atau tidak mengganggu, maka hukumnya adalah ada atau tidak. Pondok Pesantren Besuk Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur menyatakan penggunaan sound horeg haram hukumnya. Hal ini diputuskan melalui forum Bahsul Masail yang digelar bertepatan dengan peringatan 1 Muharram 1447 Hijriah. Pengasuh Ponpes Besuk Kyai Haji Muhibul Aman Ali menyampaikan keputusan ini diambil bukan semata karena bisingnya suara, tetapi karena konteks dan dampak sosial yang melekat pada praktik sound horeg. Ponpes Besuk mendorong pemerintah daerah khususnya di Jawa Timur dan Kabupaten Pasuruan mengambil sikap tegas melarang pertunjukan sound horeg demi mencegah semakin meluasnya dampak negatif yang ditimbulkan. Tontonan sound horeg itu. Maka kita putuskan ini adalah haram. Haram mutlak artinya tidak perlu kita mempertimbangkan apakah mengganggu atau tidak mengganggu. Karena yang menjadi pertimbangan hukum tidak hanya mengganggunya. Kalau mengganggu tambah nemen, berarti kan boleh nggak begitu kan? Nah, makanya aspek hukum yang kita pertimbangkan jangan hanya dampak suara saja, tapi juga isi daripada paket sound horeg itu. Merespon fatwa haram yang dikeluarkan Pondok Pesantren Besuk Kabupaten Pasuruan, Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur mendukung fatwa tersebut. Polemik kehadiran sound horeg terus bergulir di tengah masyarakat. Sebagian menganggap sound horeg menjadi alternatif hiburan warga. Namun ada juga yang menganggap suara bisingnya mengganggu kenyamanan warga. Keberadaan sound horeg di sejumlah wilayah justru memakan korban hingga merusak bangunan rumah dan fasilitas umum. Tak jarang iring-iringan sound horeg berujung petaka. Salah satunya di Bondowoso, Jawa Timur, saat sound horeg setinggi 5 meter di arah keliling desa, seketika tumpukan sound horeg tersangkut ranting pohon dan terjatuh menimpa sejumlah anak yang berada tepat di belakang iring-iringan. Bahkan karnaval sound horeg digelar di laut untuk memeriahkan tradisi. Sementara itu, fatwa haram terhadap sound horeg dikeluarkan Pondok Pesantren di Pasuruan, Jawa Timur. MUI Jatim juga mendukung fatwa haram yang dikeluarkan Pondok Pesantren Besuk Pasuruan. Sound horeg dengan dentuman dan suara bisingnya dianggap mengganggu ketentraman dan kenyamanan warga. Namun demikian, pengguna sound horeg menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, untuk membahas selengkapnya sudah ada Sekretaris MUI Jatim Kyai Haji Hasan Ubaidillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang Mbak Arista. Pak Hasan, ini setelah Pondok Pesantren Besuk Jawa Timur menyatakan penggunaan sound horeg haram hukumnya, lantas bagaimana sikap MUI Jatim? Sikap MUI Jawa Timur secara kelembagaan memang harus diputuskan melalui forum rapat. Apabila forum rapat itu nanti menyepakati berupa fatwa, maka ini nanti akan dikaji dulu oleh Komisi Fatwa.
MUI Jawa Timur itu memiliki yang namanya Komisi Pengkajian, Penelitian, dan Pelatihan, disebut KP3. Komisi inilah yang ditugasi untuk melakukan kajian secara mendalam terkait dengan fenomena sound horeg dan dampak-dampak sosialnya. Setelah ada hasil dari Komisi Pengkajian, tentu akan di-follow up-i oleh Dewan Pengurus MUI Jawa Timur melalui sebuah rapat gabungan atau rapat pengurus. Setelah itu ini nanti kita fatwakan atau kita cukup tausiah atau himbauan, itu tergantung kebutuhan. Kalau memang kebutuhannya hanya panduan-panduan, maka cukup tausiah. Apabila hal ini lebih spesifik terkait dengan permintaan fatwa atau harus dengan fatwa, maka Komisi Fatwa akan melakukan sidang Komisi Fatwa untuk selanjutnya beristimbat hukum terkait dengan hukum dari sound horeg tersebut. Itu mekanisme yang lazim dilakukan oleh Majelis Ulama Provinsi Jawa Timur. Lantas membutuhkan waktu berapa lama Pak Hasan untuk mengkaji hingga akhirnya mengeluarkan sebuah fatwa haram atau halal? Bisa dengan cepat sesuai dengan instruksi atau arahan dari Ketua Umum tentunya. Bisa 1-2 hari bisa keluar fatwanya. Karena ini sifatnya mendesak dan juga menjadi fenomena polemik di masyarakat, menjadi kebutuhan, tentunya MUI Jawa Timur akan merespon dengan cepat hal ini, sehingga mungkin dalam beberapa hari ini MUI Jawa Timur akan bisa mengeluarkan tausiah atau fatwa yang akan menjadi panduan terkait dengan hukum sound horeg tersebut. Walaupun ada statement dari Ketua Komisi Fatwa mendukung keputusan atau fatwa dari Pondok Pesantren Besuk tersebut, itu sifatnya masih personal, bukan sifatnya kelembagaan. Tapi Pak Hasan, untuk urgensi pengkajian dan pengeluaran fatwa ini sendiri, kalau misalkan dari sudut pandang Pak Hasan, apakah memang harus segera dilakukan? Karena mengingat Wagub Jatim juga sudah menyampaikan begitu keinginan mencari solusi dari sound horeg ini sendiri. Ya tentunya ini kebutuhan yang sangat mendesak. Terlebih ini menjadi keresahan bagi warga masyarakat Jawa Timur khususnya. Iya. Memang MUI dalam hal ini menghimbau karena ini terkait dengan ketertiban dan keamanan masyarakat. Tentu pemerintah seharusnya untuk menertibkan dan melakukan langkah-langkah yang dibutuhkan untuk menyikapi atau menertibkan keberadaan sound horeg ini. Tapi dalam perspektif dan sudut pandang keagamaan, tentu kita juga tidak gabah walaupun memang ada fatwa dari salah satu pondok pesantren di Pasuruan yang jelas mengatakan haram mutlak. Akan tetapi di Majelis Ulama Indonesia yang merupakan wadah dari para ulama, zu'ama, cendekiawan, tentu dihasilkan dari proses-proses pengkajian secara mendalam. Setelah itu baru kita lakukan rapat di Komisi Fatwa untuk mendapatkan panduan fatwa yang secara spesifik menjawab persoalan sound horeg tersebut, dampak negatif maupun madarat yang ditimbulkan, serta hal-hal yang harus dilakukan oleh masyarakat. Panduan-panduan itu saya kira penting untuk kita sosialisasikan sebagai edukasi kepada masyarakat. Baik, Pak Hasan, untuk Pondok Pesantren Besuk ini selain mengharamkan sound horeg, pesantren juga mengimbau untuk tidak sama sekali melakukan ataupun melarang aktivitas sound horeg. Tanggapannya seperti apa Pak Hasan? Tentu pondok pesantren tersebut memiliki pertimbangan-pertimbangan khusus melalui kajian-kajian yang sudah dilakukan, bahwa kesimpulannya adalah dampak negatifnya atau madorotnya itu lebih luas secara komprehensif. Tidak hanya keberadaan sound horeg itu sendiri, akan tetapi dampak-dampak sosial yang ditimbulkan di masyarakat menurut penelitian atau menurut pendapat dari pondok pesantren tersebut itu sudah terkait dengan keharuman. Artinya bahwa kita hormati apa yang sudah difatwakan oleh pondok pesantren tersebut sesuai dengan pendapat melalui proses-proses kajian yang telah dilakukan. Akan tetapi secara kelembagaan nanti MUI juga akan melakukan kajian secara tersendiri sesuai dengan hasil dari Komisi Pengkajian atau laporan dari Komisi Pengkajian MUI Jawa Timur. Baik, terima kasih banyak atas waktunya Pak Hasan, Sekretaris MUI Jawa Timur, sudah bergabung bersama ini sore. Selamat kembali beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pemirsa, Menteri UMKM Maman Abdurrahman datangi Komisi Pemberantasan Korupsi mengklarifikasi kunjungan istrinya ke Eropa yang viral di media sosial. Ainus Sore akan segera kembali.